yang saya tampilkan program kita minggu yang lewat masih. Nah, ini sebenarnya program yang lewat ini, kita kembalikan dulu ke situasi yang terakhir. Nah, ini dia program ini lab built-in ini sebenarnya adalah D13. Nah, kemudian kalau kita hitung semuanya tempat pin di Arduino Uno ini ada 20 pin, 14 untuk digital, 6 untuk analog. Nah, begitu dia. Jadi supaya cantik, supaya cantik, saya bikin PCB modelnya seperti ini. Nah, saya mau share sama kalian. Nah, jadi udah nampak kalian di layar bahwa LED itu sebenarnya yang menyala itu ada LED 1. Nah, cuman saya pakai yang SMD begini supaya komponennya muatlah satu lingkaran di layar. Sekarang saya ganti, ya agak kecil gambarnya memang, tapi nampaknya kurasa itu. Nah, ini yang PCB-nya udah saya pasang. Kemudian ini dicucukkan ke tempatnya ini seperti ini. Nah, jadi kan udah nampak kalian itu. Kalau mau nampak besar layar kalian lah dilebarkan. Nah, ini adalah yang disebut dengan D13 tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang tadi, ini urutan ini semua ini, mulai dari D0, D1, D2, D3, sampai D13, ada 20 LED. Nah, sekarang program ini kita simpan dengan nama program yang baru, supaya jangan kalau nggak bisa lagi nanti jangan rusak semua. Kita bikin lampunya, programnya namanya Club Click. Nah, jadi kalau sudah kita ganti nama program, nah ini saya mau hapus lagi ini supaya jangan banyak makan tempat. Supaya nampak kalian semua di layar gitu maksudku. Kemudian ini LED built-in ini sudah terdefinisi di dalam namanya. Tapi bisa kita buat integer, misalnya LED 13. Nah, kemudian di sini pin 13 kayak gitu. Lalu yang ini bisa kita ganti nama dia, yang bawaan dia ini dengan nama LED 13. Nah, supaya jangan susah membacanya, kita kasih sini garis bawah 1. Kayak gitu. Nah, kemudian semualah diganti dengan nama yang sama, supaya dia jangan bingung ini apa ini. Kayak gitu. Nah, karena ini sudah jadi, ya tambahlah satu lagi supaya jangan 2 kali kerja kita. Tambah satu lagi. Nah, LED 12, gitu biar nampak ya. Jadi yang ini pun kita copy juga. Cuman jangan lupa ganti juga nomor yang ini. Nah, ini pun begitu juga. Nah, ini aku terganggu dengan tulisan-tulisan orang ini. Aku hapus saja dulu.
Ya, salah satu gunanya sama seperti tadi, saya copy kemari. Ini juga saya copy. Nah, jadi saya mau buat pin 13 ini, di sini low, sini pin 12-nya high, dan di sini pin 12-nya high, pin 13-nya low, supaya kan gitu. Kemudian 13 high, inilah karena urutan ini nggak rapi, jadi nggak tahu yang mana yang high, mana yang low jadinya. Jadi ini kan nampak ini 12 high, 12 low, 13 high, 13 low. Wah, ini lain juga ini. Ini harus kita ganti nih, makanya nggak nampak di sana. Lalu perintah ini pin mode digital write ini udah, ya memang harus kayak gitu dia gitu. Kirim lagi lah. Nah, kan udah nampak kalian dia pindah-pindah dia klik. Saya nggak tahu apa nampak clean atau tidak ini, karena kayaknya di layar saya aja yang nampak ini. Nah, kemudian setelah dilihat ini tadi semua, ya, ini bisa juga ini kita buat integer A0. Nah, dia berada di A0 kayak gitu. Kemudian kita definisikan A0 itu dengan output. Nah, kita kasih di sini A0. Nah, kenapa output dibuat? Karena bisa jadi input. Nah, jadi di dalam microcontroller kita harus definisikan dia sebagai input atau sebagai output. A0 high, kayak gitu. Kemudian saya suka copy begini. Tujuan saya sebenarnya supaya saya jangan salah ketik. Itu pun sering salah karena low. Nah, jadi nanti A0 dia berada di daerah sini, A ini. Saya kirim lagi. Oh, di sini nggak bisa seperti ini. Kita harus buat dia LED A0 kayak gitu. Nah, kenapa? Karena dia kan nama port itu A0 itu. Harus kita kasih lah nama yang tidak konflik gitu, tidak tabrakan. Nah, jadi di sini ini A0 ini yang nyala ini. Yang sebelah sini saya kira nampak kalian udah ada 3 lampu yang menyala. Nah, kemudian lagi ini seluruhnya ada urutannya seperti yang tadi saya tunjukkan di gambar PCB tadi. Saya mau kembali ke PCB itu. Sebenarnya harusnya saya screen lagi sama cleaning ini, tapi nggak perlu saya share lagi lah ya, karena namanya kan saya kembali lagi kemari. Nah, kesinilah sekali ini nampak. Nah, jadi ini kalau kita besarkan ini, di sini ada urutannya. Ini A0, kemudian A1, A2, geser lagi ke atas, sini A3, A5, A4, nggak berurutan dia. Di sini A3, di sini D8. Kenapa nggak berurutan? Saya mau memikirkan bagaimana membuat jalur ini supaya nggak usah pakai jumper. Sekalian aja semua sekali potong dia jadi. Sebenarnya bisa dibuat berurutan, tapi nanti harus dipasangi jumper-jumpernya banyak. Nah, sekarang ini nggak perlu pakai jumper.
Nah, jadi urutan itu tadi udah saya kumpulkan dalam satu urutan. Nah, jadi ini saya copy kemari supaya nampak semua di sini, nampak clean screen ini. Kayak gitu dia. Jadi mulai dari urutan keliling itu A0, A1, A2, kemudian A5, A4, A3, 8, 9, 10, 13, terus kemari ini urutan melingkar 20 LED. Jadi kalau kita buat lagi ke bawah ini, maksud saya nanti supaya bisa kita buat dia lari-lari kelap-kelip gitu. Nah, jadi kalau mau bergerak kita harus atur yang mana mati duluan, yang mana hidup duluan. Nah, jadi kalau yang ini salah satu jadi low, jadi kalau ini ada 20, maka ini jadi 20 kali kopi gitu. Kemudian kalau mau putar kiri, putar kanan, kita harus buat lagi 20 lagi. Untuk yang mana menyala duluan, mana menyala belakangan. Nah, ini dia. Di sini saya ambil dari YouTube aja lah langsung. Ini lihat yang tadi nih. Jadi kita lihat dia putar kiri, putar kanan seperti itu. Mana yang mati, mana yang hidup, tergantung kepada mana yang high, mana yang low. Begitu aja. Nah, kenapa nggak saya rubah programnya layar? Terlalu lama mengedit-ngeditnya, banyak terbuang waktu. Kalian pun bisa mengerjakannya sendiri, caranya sama. Ini rekaman tahun-tahun yang lewatnya sebenarnya. Kalau mau cepat mau lambat dia, kalian tinggal mengganti waktu jadinya aja. Nah, udah nampak kalian satu file itu tadi. Programnya yang ini juga tadi sama, cuman yang mana yang high, mana yang low.